一旦名闻客满，副宗主，可是你怎么办？我们不能丢下。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty, tepatnya untuk episode terbaru. Untuk episode kali ini kita akanlah melihat kalau Siobhan akanlah bertarung melawan beberapa monster iblis atau Raja Iblis lah. Begitu juga dengan Lu Suici. Tetapi dengan pertarungannya dia juga terluka parah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siobhan yang merasa kalau ini akan menjadi mara bahaya, meminta kepada bawahannya, dia pergilah untuk menyelamatkan murid-murid lain dan bergegas untuk memblokir serangan ini, karena gas beracun ini akanlah membahayakan mereka. Lalu dia memeriksa dengan begitu detail bagaimana cara untuklah mengalahkan Raja Iblis ini, yang dimana Raja Iblis ini memiliki kulit yang begitu sangatlah tebal. Tidak sampai di situ juga, dia bisalah menyerap jiwa seseorang. Dia juga menyadari racun ini bisa untuklah menyembuhkan lukanya. Dan terlihatlah mata beracun yang berada di dahinya. Siobhan sangatlah yakin kalau itu adalah titik kelemahannya. Jika dia menghancurkannya, mungkin dia akanlah menang dalam pertarungan kali ini. Dan dia meyakini hal tersebut ya. Tanpa babi bu, Siobhan langsunglah menerjangnya, bahkan berhasil untuklah membanting si Raja Iblis. Peluang ini juga tidaklah dibuang sia-sia oleh seluruh murid di sana. Mereka menyerangnya secara beruntun, tetapi itu juga masihlah belum cukup dikarenakan kulitnya begitu tebal. Siobhan langsung meminta kepada seluruh bawahannya untuklah cepat-cepat menghindar. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Sebab si Raja Iblis telah menyemburkan lasernya. Beruntungnya ya, Siobhan berhasil untuk menahannya meskipun sudah ada beberapa korban jiwa yang berjatuhan. Tidak lama dari itu, bawahan setia dari Siobhan juga datang untuklah menarik perhatian. Sayangnya lagi, dia langsunglah kegebok ekornya sampai terpental. Dan ketika dia inginlah dilahap, Siobhan berhasil untuklah mengikat tubuhnya dan meminta kepada seluruh pasukannya untuklah membuat formasi penekanan. Setelah berhasil, dirinya langsunglah mengumpulkan kekuatan penuh dan menghantam ke arah mata beracun. Akan tetapi guys, dengan kekuatan dia saat ini, ternyata Siobhan masihlah belum cukup. Sampai-sampai dia menggunakan giok matahari untuklah menghancurkan mata beracun tersebut. Dan pada akhirnya dia berhasil. Hanya saja ya, Siobhan tidak begitu senang karena dia menggunakan bantuan lain. Setelah kemenangan tersebutlah membuat beberapa monster iblis menjadi begitu ketar-ketir dan memutuskan untuklah mundur. Sedangkan untuk Lu Suici yang masihlah berjalan ke arah barat daya, dia akhirnya menemukan sebuah kejanggalan. Di sana ada sebuah formasi berwarna merah yang dimana itu adalah tempat dari Siobhan. Namun, dia ini sedanglah berada di tengah-tengah para monster iblis. Alhasil ya, dia juga terlibat dalam pertarungan. Saking dikejar-kejar waktu, Lu Suici sangatlah penasaran. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Siobhan? Alhasil, dia pun membasmi seluruh para monster iblis dengan satu gerakan saja dan langsunglah menyusul ke arahnya. Sedangkan untuk Siobhan, dia tidak ada pilihan lain lagi. Dia meminta kepada seluruh pasukannya, jika inginlah bertarung dengannya, maka ikut dengannya. Jika tidak, mereka dipersilakan untuklah mundur sekarang juga. Siapa sangka seluruh para anggota yang berada di sana sama sekali tidak memutuskan untuklah mundur. Mereka rela mati untuk bertarung bersama Siobhan. Sehingga Siobhan mengangkat tongkatnya dan meminta kepada mereka bertarung sampai mati. Sehingga terjadinya pembantaian.
Akan tetapi lagi guys, masalahnya semakinlah besar. Untuk si Raja Iblis memang telah meninggal dunia, tetapi masih ada beberapa Raja Iblis yang masihlah hidup. Salah satu contohnya ya seperti gorila satu ini yang memiliki sebutan sebagai Zuyan. Kehadirannya membuat para monster iblis yang sebelumnya ketar-ketir kini mendapati motivasi untuklah bertarung lagi. Waduh, alhasil ya Siobhan langsung mengubah rencananya. Mereka tidak akan mampu untuklah menahan semua ini, jadi lebih baik pergi sekarang juga. Sayangnya semua anggotanya tidaklah tegaan atau lebih tepatnya keras kepala. Mereka lebih baik bertarung sampai mati bersama Siobhan. Dan hasilnya sebagian besar telah berjatuhan. Meskipun begitu, mereka semua masa bodoh dan berhasil untuklah mengikat pergerakan dari Zuyan yang membuat Siobhan mendapati peluang dan mengubah tongkatnya menjadi begitu besar dan terjadilah gorila geprek. Sayangnya, formasi yang berada di atas sudah hampirlah selesai dan mereka tidak memiliki waktu yang begitu banyak untuk melarikan diri dari formasi tersebut. Siobhan meminta kepada mereka untuk cepat-cepat pergi dari sini atau mereka semua akanlah binasa. Sayangnya, Zuyan atau si gorila putih ini tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan sampai juniornya juga terkena serangan hanya untuk melindungi Siobhan agarlah tidak kenapa-napa guys. Wow, benar-benar setia. Hal ini membuat Siobhan benar-benar begitu murka. Dia langsunglah menyerang dengan begitu brutal dan berhasil untuklah melukai tepat di dadanya Zuyan. Sayangnya, ini adalah Raja Iblis yang cukuplah menyulitkan. Hanya dengan sekali menghabisi beberapa manusia di sana, luka sebelumnya berhasil untuklah disembuhkan dengan begitu sangatlah mudah. Tidak sampai di situ, darah yang telah dia serap juga bisa dijadikan sebagai senjatanya, layaknya seperti ratusan pedang. Melihat ini, Siobhan langsung buru-buru untuklah mengeluarkan perisai atau formasi pertahanan. Dengan begini, membuat dia mendapati peluang untuk membawa juniornya keluar dari formasi tersebut. Namun, dia begitu kecewa dengan dirinya sendiri. Sebagai wakil, dia tidak bisa melindungi seluruh anggotanya. Dirinya mengaku sudah sangatlah jelas kalau dia kalah dalam pertarungan. Meskipun begitu, dia akanlah membalaskan dendam semua ini kepada gorila putih tersebut. Dan Siobhan menyadari kalau gorila ini menyerap seluruh darah untuklah menyembuhkan lukanya serta meningkatkan kekuatannya. Begitu juga dengan tongkatnya bisa menggunakan kekuatannya sebagai senjata. Dia pun langsung menggunakan tongkat ini membuat Siobhan menjadi jauh lebih kuat dan menyerangnya secara terus-menerus. Dan ketika dia berhasil menekan Raja Iblis Zuyan, dia berteriak kepada seluruh anggotanya untuk cepat-cepat pergi dari sini karena sudah tidak ada waktu lagi. Beruntungnya kali ini, para anggotanya mendengarkan ocehan dari Siobhan. Mereka pun berhasil untuk melarikan diri. Sedangkan untuk Siobhan, dia masihlah menekannya. Sampailah pada formasi penyerangannya aktif, Siobhan langsung buru-buru untuklah keluar dari sana. Ketika serangan diluncurkan, Siobhan langsunglah melompat untuk keluar. Sayangnya, Raja Iblis Zuyan langsunglah menarik kakinya, yang membuat mereka berdua terkena serangan bersama-sama dan terjadinya ledakan yang begitu sangatlah dahsyat. Ini juga disaksikan oleh Lu Suiqi yang melihat ledakan yang begitu besar tepat di depan matanya. Tetapi secara tiba-tiba, Lu Suiqi mengalami sakit hati. Layaknya seperti firasat ya guys. Setelah ledakannya selesai, dia memasuki tempat kejadian. Di sana dia melihat banyak sekali anggota Raja Hantu yang telah meninggal dunia. Namun yang dicari oleh Lu Suiqi bukanlah mereka, melainkan adalah Siobhan. Secara tidak disengaja,
dia melihat pakaian milik dari Siofan yang sedanglah dimainkan oleh monster iblis tulang. Melihat itu, Lu Suici langsunglah patah hati. Dia menganggap kalau Siofan telah meninggal dunia. Dia terus-terusan bertanya mengapa dia tidak berada di sini dan bagaimana bisa dia juga mati di sini. Sampai-sampai dia mengingat perkataan terakhir dari Siofan, yang dimanakan Siofan mencoba mengajak dia untuklah ikut dengannya sampai ke ujung dunia. Tetapi dengan gengsinya yang begitu tinggi, dia menolaknya dengan mentah-mentah. Dan untuk sekarang ya, dia menyesal dengan keputusannya. Dirinya sudah tidak bisa melihat sosok dari Siofan. Setelah berhasil menghabisi monster iblis tulang, dirinya juga ikut-ikutan tumbang karena telah menggunakan energi spiritual dalam jumlah yang begitu banyak. Lebih tepatnya ya, kelelahan guys. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Lu Suici akhirnya tersadarkan. Juniornya memberitahu ya kalau semua orang serta gurunya telah mengkhawatirkan kondisinya. Lu Suici sendiri masihlah teringat dengan kejadian sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau Siofan benar-benar meninggal dunia. Alasan dia menganggap Siofan meninggal dunia ya, karena di sana tempat perkumpulan 3 sekutu. Sudah pasti banyak orang yang telah meninggal dunia sebelum-sebelumnya. Maka dari itulah, Lu Suici menganggapnya seperti itu guys. Bahkan untuk para murid Qingyun serta guru-gurunya juga menganggap seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang terkenal yang telah tewas di tempat seperti itu. Jadi mereka juga menganggap kalau Siofan telah meninggal dunia. Hal ini juga membuat mantan gurunya mengunjungi tempat kediaman Siofan waktulah kecil. Bahkan dia masihlah mengingat masa-masa indah dirinya ketika memiliki murid seperti Siofan yang telah dia anggap sebagai anaknya juga. Namun fakta telah menjawab, untuk saat ini mereka telah kehilangan sosok dari Siofan. Dirinya hanya bisa duduk lemas dan berharap kalau Siofan masihlah hidup. Itu juga ditenangi oleh sang istri guys. Ya, kita bersambung untuklah episode kali ini ya. Untuk episode kali ini sih benar-benar bagus untuklah Siofan dan juga Lu Suici. Terutama untuk Lu Suici, jika bertarung selalu mendapati panggung yang lebih hebat guys. Ya gimana ya, pergerakannya benar-benar lihai gitu. Sedangkan untuk Siofan ya cuma sebentar, tetapi emang overpower juga sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 副宗主，可是你怎么办？我们不能丢下。